Bahas latihan soal semesteran bareng kelas Enjoy. Selamat belajar! Nah, dengerin baik-baik nih. Daripada membaca 100 soal yang begitu banyak, di channel Kelas Enjoy ini sudah dibuatkan ringkasan pembahasan materi apa saja yang terkandung dalam soal tersebut. Jadi kalian bisa mencerna semua ilmu ini dengan jauh lebih efisien. Langsung nancep ke intinya dan pastinya nggak perlu lagi pusing bolak-balik halaman buku yang tebel itu. Tapi sebelum kita mulai menuangkan adukan semen pertama buat rumah kita, ada satu tugas wajib nih buat kalian. Jangan lupa langsung tekan tombol subscribe dan like-nya ya. Dan yang paling penting banget, tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar sekarang juga buat absensi. Ayo dong, tunjukin kehadiran kalian sebelum kita benar-benar nyebur ke materinya. Udah absensinya? Mantap. Sekarang mari kita intip cetak biru dari rumah masyarakat kita ini. Kita punya 6 langkah utama hari ini. Mulai dari nilai dan norma, lanjut ke lembaga sosial, perilaku menyimpang, gejala sosial, struktur sosial, sampai akhirnya kita bahas masyarakat multikultural. Oke, bagian pertama. Nilai dan norma sosial sebagai pondasi dasar masyarakat. Logikanya gini, setiap rumah yang kokoh itu mutlak butuh pondasi yang kuat kan? Nah, di dunia sosiologi, pondasi itu wujudnya adalah nilai dan norma. Merekalah yang jadi aturan main dan alat ukur dasar buat semua perilaku kita di masyarakat. Mari kita bedah pondasinya. Nilai itu pada dasarnya adalah kepercayaan inti yang kita anggap baik, benar, dan penting. Kalau kata Profesor Notonegoro, nilai ini bisa dibagi 3. Ada nilai material yang wujud fisiknya kelihatan, nilai vital yang kita pakai buat aktivitas sehari-hari, dan nilai kerohanian buat batin kita. Terus ingat ya, ada nilai yang posisinya sangat kuat di masyarakat alias nilai dominan, atau bahkan ada yang sampai mendarah daging. Mendarah daging ini maksudnya udah otomatis aja gitu nempel di kepribadian kita sampai kita nggak sadar ngelakuinnya. Nah, yang bikin seru adalah ngeliat gimana aturan-aturan alias norma ini punya levelnya sendiri. Tingkatannya tuh makin lama makin tegas. Mulai dari yang paling bawah, sekedar cara atau usage, yang kalau dilanggar paling cuma ditegur dikit. Terus naik level jadi kebiasaan atau folkways, makin ketat lagi jadi tata kelakuan alias mores, yang udah mulai ngatur mana yang boleh dan gak boleh, sampai puncaknya di langkah keempat yang paling kaku, yaitu adat istiadat atau custom. Lanjut ke bagian 2, lembaga sosial sebagai dinding pengatur kebutuhan. Pondasi tadi kan udah jadi nih, sekarang saatnya kita bangun dindingnya. Dinding ini tugasnya adalah buat menegakkan norma-norma yang udah capek-capek kita tanam di pondasi tadi. Terus gimana sih dinding atau lembaga ini bisa muncul? Ada yang tumbuhnya ngalir gitu aja secara alami seiring waktu, ini kita sebut coercive. Tapi ada juga yang emang sengaja dirancang dari awal, namanya enacted. Tokoh sosiologi Jilin dan Jilin juga ngelompokin lembaga ini macam-macam. Berdasarkan nilainya, ada yang basic banget alias esensial, ada juga yang sifatnya cuma tambahan atau subsidiary. Kalau dari sisi penerimaan masyarakat, ada yang sangat didukung alias approved, dan ada juga yang malah ditolak mentah-mentah karena bikin resah atau unsanctioned. Nah, poin super pentingnya ada di sini. Catat ya, lembaga sosial itu ibarat koin, punya 2 sisi fungsi. Sisi pertama itu fungsi manifest. Ini fungsi yang jelas, nyata, dan kita semua sadar tujuannya. Contohnya, kalian masuk sekolah ya buat belajar, jelas kan? Tapi sisi kedua ada fungsi laten. Ini fungsi ngumpet yang nggak kita sadari. Balik ke contoh sekolah tadi, secara nggak langsung dengan kalian sekolah, kalian itu sebenarnya lagi nunda usia pernikahan loh. Masuk akal banget kan? Bagian 3, perilaku menyimpang dan pengendalian. Realitanya nggak ada bangunan yang selalu sempurna. Kadang-kadang dinding rumah kita itu bisa retak kalau ada yang melanggar aturan. Nah, disinilah kita bakal bahas gimana cara masyarakat menambal retakan-retakan itu. Pertanyaan besarnya, kenapa sih orang bisa menyimpang? Ada 3 teori utama buat jawab ini. Sutherland lewat teori asosiasi diferensial bilang kalau penyimpangan itu penyakit menular dari pergaulan. Terus ada teori labeling. Ini ngeri sih karena cap atau julukan buruk dari masyarakat malah bisa dorong orang beneran jadi jahat. Terakhir, teori ketegangan terjadi pas orang udah frustasi banget nggak bisa capai tujuannya. Terus ingat juga, ada penyimpangan primer yang ibaratnya cuma hilaf sesaat dan masih bisa dimaafkan. Beda sama sekunder yang udah jadi gaya hidup nyebelin dan berulang-ulang. Buat benerin retakan di dinding tadi, masyarakat itu pakai yang namanya pengendalian sosial. Caranya simple, ada 2. Pertama, preventif alias pencegahan.
Ini jurus yang dipakai sebelum kejadian, misalnya lewat sosialisasi atau nasihat. Nah, kalau udah telanjur kejadian, baru deh masuk cara kedua, represif. Ini wujudnya penindakan tegas atau hukuman buat si pelanggar. Terus gimana caranya retakan tadi bisa mulus lagi? Gini prosesnya. Masyarakat harus ngelewatin 4 anak tangga buat balikin keteraturan sosial secara utuh. Mulai dari yang namanya tertib sosial dulu, terus naik jadi order, lama-kelamaan jadi kebiasaan yang rutin atau keajegan, sampai akhirnya mengunci jadi sebuah pola perilaku yang permanen di masyarakat. Kita masuk ke bagian 4, gejala sosial. Anggap aja bagian ini tuh kayak cuaca atau iklim yang menyelimuti dan ngaruh banget ke kondisi rumah kita. Bedanya sama hujan atau badai alam, gejala sosial ini murni 100% gara-gara ulah interaksi manusia itu sendiri. Satu hal yang harus digarisbawahi banget, kelakuan manusia tuh benar-benar susah ditebak. Beda banget sama rumus matematika yang pasti. Gejala sosial ini tuh super dinamis, beraneka ragam, dan sangat kompleks. Sifatnya juga kurang objektif, makanya kita sering bilang ini lebih ke kualitatif, karena di dalamnya kecampur aduk sama motif dan perasaan manusia yang beda-beda. Cuaca sosial ini skalanya juga macam-macam. Sosiolog Norman Blakey membaginya jadi 3 tingkatan. Dari tingkat mikro yang urusannya cuma antar individu, naik ke tingkat meso yang skalanya udah setingkat organisasi, sampai makro yang dampaknya ke masyarakat luas banget. P.T. Rem Sorokin juga nambahin, jenisnya bisa macam-macam, mulai dari urusan duit alias ekonomi, politik, hukum, sampai agama. Bagian kelima, struktur sosial. Setelah tadi ngebahas cuacanya, yuk sekarang kita masuk ke dalam rumah. Struktur sosial ini tuh ibarat denah lantai masyarakat. Di sini kita ngatur posisi, peran, dan gimana sih pola orang-orang bergerak di dalam satu ruang yang sama. Fokus ya, ini penting banget. Kuncinya ada di kesadaran ruang kalian. Kalian harus bisa bedain 2 hal ini. Diferensiasi sosial itu bentuknya horizontal alias datar-datar aja. Contohnya kayak beda suku, agama, gender, atau profesi. Beda sih, tapi semuanya setara. Gak ada yang lebih bos atau lebih bawahan. Tapi di sisi lain, stratifikasi sosial itu bentuknya vertikal, persis kayak tangga. Ini pengelompokan yang pakai kasta atau tingkatan, kayak kelas atas, menengah, dan bawah, yang biasanya diukur dari harta, kekuasaan, atau pendidikan. Ingat, sejajar lawan bertingkat, jangan sampai kebolak-balik ya. Akhirnya, kita sampai di tahap penyelesaian rumah kita. Bagian 6, masyarakat multikultural. Ini melambangkan warna-warni cat yang bikin rumah kita kelihatan cantik dan majemuk. Kelihatannya sih indah, tapi percaya deh, proses ngecatnya itu nggak gampang sama sekali. Kenapa nggak gampang? Sosiolog Pierre L. van den Behe ngasih kita tamparan realita nih. Di masyarakat multikultural itu sering banget terjadi segmentasi kelompok yang ngotot-ngototan. Mereka ini susah banget dapat kesepakatan atau konsensus, makanya rawan banget sama yang namanya konflik. Dan yang paling bikin galeng-galeng kepala, ternyata integrasi atau persatuan mereka itu seringnya terjadi karena ada unsur paksaan dari pihak atas, bukan karena emang mau bersatu secara sukarela. Memang sih kalau kata Tilar, multikulturalisme zaman now itu didorong sama hal-hal keren kayak hak asasi manusia dan demokratisasi. Tapi tantangannya itu loh berat banget. Ada ancaman pola pikir jadul yang bisa bikin rumah kita rubuh sewaktu-waktu. Kita harus mati-matian ngelawan stereotip, prasangka, dan yang paling racun, etnosentrisme. Etnosentrisme itu pas ada orang yang ngerasa budayanya dia yang paling superior sejagat raya. Belum lagi masalah primordialisme, alias saking fanatiknya sama asal daerah sampai nutup mata sama kelompok lain. Terus solusinya gimana dong biar rumah ini nggak hancur? Jawaban pamungkasnya cuma satu, pendidikan multikultural. Ya, kayak yang lagi kita lakuin sekarang ini. Dari sinilah kita nanam sikap pluralisme buat ngehargain perbedaan, humanisme buat rasa kemanusiaan, dan pastinya sikap demokratis. Nah, ini bawa kita ke satu bahan renungan penting buat kalian semua. Sebagai bagian dari pelajar dan pastinya warga negara Indonesia yang super beragam ini, di tengah masyarakat multikultural yang rentan banget sama konflik, menurut kalian, mampukah kita nyiptain persatuan dan integrasi yang benar-benar murni tanpa ada unsur paksaan sedikit pun? Coba deh, kalian pikirin pertanyaan ini baik-baik selesai kelas ini. Teruslah belajar, asah terus nalar kritis kalian tentang masyarakat kita, dan sampai jumpa lagi di pembahasan seru berikutnya di kelas Enjoy.
Jawaban D. Mengurangi pengendalian orang tua. Pembahasan, fungsi lembaga pendidikan dibagi dua, manifest nyata atau disadari. Seperti mengajar keterampilan dan menyiapkan dunia kerja dan laten tersembunyi atau tidak disadari. Terbentuknya jaringan pertemanan dan interaksi antar siswa di sekolah secara tidak langsung mengambil alih sebagian waktu dan fokus siswa dari keluarganya, sehingga berfungsi laten sebagai pengurang pengendalian orang tua terhadap anak. Jawaban D. Fungsi pengawasan sosial, karena saling mengontrol demi menjaga nama baik keluarga. Pembahasan, lembaga keluarga memiliki banyak fungsi. Tindakan kakak yang menegur adiknya agar tidak bergaul bebas dan pulang malam didasari oleh motif untuk menjaga citra dan nama baik keluarga di mata masyarakat, yang merupakan bentuk fungsi pengawasan sosial, social control. Jawaban C. Tidak terencana. Pembahasan berdasarkan proses pertumbuhannya, lembaga sosial terbagi dua, enacted institution terencana, sengaja dibentuk, contoh KPK, sekolah, dan creative institution tidak terencana, tumbuh berangsur-angsur dari adat istiadat untuk memenuhi kebutuhan, contoh lembaga pernikahan, sistem barter. Jawaban D. Laten. Pembahasan, fungsi manifest adalah fungsi yang tertulis, disadari, dan diharapkan. Sebaliknya, fungsi laten adalah efek samping dari sebuah lembaga sosial yang tidak disadari, tidak diharapkan secara langsung, dan tidak tercantum dalam tujuan utamanya. Jawaban D. Lembaga keluarga. Pembahasan, menurut Gilin dan Gilin, basic institution adalah lembaga sosial yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contoh, keluarga, negara, sekolah. Sementara itu, klub rekreasi atau komunitas hobi termasuk subsidiary institution, lembaga tambahan yang tidak terlalu krusial bagi ketertiban umum. Jawaban C. Proses belajar
dan alih budaya dari pergaulan. Dengan kelompok penyimpang Differential Association Theory, pembahasan teori asosiasi diferensial Edwin Hari Sutherland menyatakan bahwa penyimpangan sosial bukanlah bawaan lahir, melainkan dipelajari dari interaksi dengan orang lain, terutama kelompok teman sebaya yang sudah lebih dulu menyimpang. Jawaban CX, penyimpangan primer. Y, penyimpangan sekunder. Pembahasan, penyimpangan primer agua adalah penyimpangan yang baru pertama kali dilakukan, bersifat sementara, dan pelakunya masih bisa diterima masyarakat. Penyimpangan sekunder Y adalah penyimpangan yang dilakukan secara berulang-ulang menjadi gaya hidup, dan pelakunya sudah dicap, dilabeli buruk oleh masyarakat. Jawaban B. X preventif, Y. Represif. Pembahasan, pengendalian preventif X adalah pencegahan. Sebelum penyimpangan terjadi, contoh, iklan layanan masyarakat, penyuluhan, pengendalian represif Y adalah penindakan. Setelah penyimpangan terjadi untuk mengembalikan ketertiban, contoh, razia, penangkapan, denda. Jawaban B. Setiap individu dalam masyarakat telah bertindak. Pembahasan, keteraturan sosial memiliki 4 tahap. Tertib sosial, order, keajegan, pola. Order tatanan nilai dan norma yang diakui hanya bisa terwujud jika tahap sebelumnya, yaitu tertib sosial, kondisi di mana individu sudah bertindak sesuai, hak dan kewajibannya telah tercapai. Jawaban D. Preventif. Pembahasan, sesuai dengan namanya, preventif artinya mencegah upaya pengendalian sosial yang dilakukan untuk mengantisipasi agar pelanggaran nilai dan norma tidak terjadi. Disebut tindakan preventif. Jawaban B. Fenomena 1 adalah gejala sosial yang menentukan terhadap fenomena 2, dan fenomena 2 adalah gejala sosial yang menentukan terhadap fenomena ketiga. Pembahasan, menurut Guglielmo Carcedi, gejala sosial bersifat saling memengaruhi sebab akibat. Medsos memengaruhi tren, menentukan
Kemudian tren tersebut memengaruhi strategi. Bisnis menentukan, gejala yang menjadi penyebab disebut menentukan determinan, sedangkan akibatnya disebut ditentukan. Kunci jawaban, C sangat kompleks dan sulit diprediksi. Pembahasan, gejala sosial melibatkan interaksi manusia yang sifatnya dinamis, dipengaruhi kondisi psikologis, ekonomi, budaya, dan teknologi. Banyaknya variabel ini membuat gejala sosial menjadi sangat kompleks sehingga sulit diprediksi secara matematis layaknya gejala alam. Jawaban, C peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok, yang perilakunya saling terkait. Pembahasan, berbeda dengan gejala alam, gejala sosial selalu menitikberatkan pada tindakan, peristiwa, dan interaksi yang dilakukan oleh manusia dan membawa dampak bagi masyarakat. Jawaban C. Gejala sosial muncul akibat aktivitas manusia, sedangkan gejala alam berlangsung di alam, dan bukan karena perbuatan manusia secara langsung. Pembahasan, perbedaan paling mendasar adalah subjek. Penggeraknya, gejala alam seperti gunung meletus, gempa tektonik terjadi karena proses alamiah bumi. Sedangkan gejala sosial, kemiskinan, tren fashion, kriminalitas adalah produk dari tindakan dan interaksi manusia. Jawaban C. Sangat kompleks. Pembahasan, sifat kompleks dalam gejala sosial berarti fenomena tersebut tidak berdiri sendiri. Ada jalinan sebab akibat dari berbagai sudut pandang ekonomi, politik, budaya, psikologi yang menyusun satu peristiwa sosial. Jawaban D. Makro. Pembahasan, Norman Blackie membagi gejala sosial menjadi 3. Mikro, individu, atau kelompok kecil seperti keluarga. Meso, organisasi, atau institusi seperti sekolah atau perusahaan. Dan makro, skala besar, yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, seperti negara atau global.
Jawaban B. Struktur horizontal mencerminkan pembedaan, setara berdasarkan suku, agama, dan klan, sedangkan struktur vertikal mencerminkan pembedaan bertingkat berdasarkan pendapatan dan seterusnya. Pembahasan. Struktur sosial terdiri dari diferensiasi horizontal dan stratifikasi vertikal. Horizontal berarti tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Suku Jawa tidak lebih tinggi dari suku Sasak. Vertikal berarti ada tingkatan atau hierarki. Direktur lebih tinggi kekuasaannya dari staf. Jawaban C. Stereotipe citra yang kaku atau menyederhanakan, cenderung memunculkan atau menjadi dasar bagi terbentuknya prasangka sikap bermusuhan tanpa bukti. Pembahasan stereotipe adalah pandangan atau cap awal yang digeneralisasi terhadap suatu kelompok. Jika stereotipe ini bernada negatif, ia akan mengakar dan berubah menjadi prasangka sikap antipati atau kebencian yang menghambat integrasi sosial. Jawaban C. Struktur horizontal mencerminkan pembedaan mendatar, struktur vertikal mencerminkan pembedaan bertingkat. Pembahasan J. Nasikun menegaskan bahwa struktur sosial masyarakat Indonesia sangat unik karena perpotongan dua sumbu. Sumbu mendatar, diferensiasi berdasarkan suku atau agama yang beragam, dan sumbu bertingkat stratifikasi kelas sosial ekonomi. Jawaban D. Diferensiasi sosial pembahasan. Kata kunci pada soal adalah mendatar, sejajar, atau horizontal. Ini adalah definisi mutlak dari diferensiasi sosial pengelompokan masyarakat tanpa melihat kelas sosial. Jawaban B. Pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas yang tersusun secara bertingkat. Pembahasan Pitirim Asorokin adalah tokoh yang mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai perbedaan penduduk ke dalam kelas-kelas sosial secara hierarkis bertingkat yang biasanya berbentuk piramida, atas, menengah, bawah.
Jawaban C. Kekayaan. Pembahasan stratifikasi sosial muncul karena adanya sesuatu yang dihargai lebih oleh masyarakat, something valued. Kekayaan, kekuasaan, tingkat pendidikan, dan kehormatan adalah tolok ukur utama penentu kelas sosial seseorang. Warna kulit dan jenis kelamin adalah bentuk diferensiasi. Jawaban C. Belum tercapainya kesederajatan atau kesetaraan, hak dan kewajiban antar kelompok yang berbeda. Pembahasan masyarakat majemuk plural sekadar merujuk pada fakta bahwa masyarakat terdiri dari berbagai etnis atau budaya. Namun, untuk bisa disebut masyarakat multikultural, harus ada unsur kesederajatan di mana tidak ada dominasi satu kelompok atas kelompok lain dan semua memiliki hak politik atau sosial yang sama. Jawaban C, adanya segmentasi atau pembagian ke dalam kelompok dengan sub kebudayaan berbeda. Pembahasan menurut Pierre L. van den Berghe. Salah satu kelemahan masyarakat majemuk adalah segmentasi. Masyarakat hidup terkotak-kotak dalam kelompoknya. Sendiri-sendiri sekolah, etnis A, organisasi agama B, dan jarang berbaur dalam wadah yang lintas kelompok. Jawaban C. Setiap kelompok budaya memiliki hak yang sama untuk eksis dan berkembang tanpa diskriminasi. Dan semua individu atau kelompok memiliki hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum. Pembahasan kesederajatan dalam perbedaan adalah roh dari multikulturalisme. Ini menuntut negara memperlakukan semua warga secara setara egaliter di mata hukum, tanpa menuntut kelompok minoritas untuk menghilangkan budaya aslinya demi kelompok mayoritas. Jawaban C. Kondisi geografis kepulauan yang memicu isolasi. Kelompok juga memperkuat identitas etnis yang berpotensi memunculkan primordialisme. Pembahasan nenek moyang bangsa Indonesia datang dan terisolasi di pulau-pulau yang berbeda sehingga mengembangkan bahasa dan adat yang beda. Isolasi ini membuat keterikatan mereka terhadap budaya lokalnya. Sangat kuat primordialisme yang jika berlebihan dapat memicu konflik antar suku. Jawaban A. Terdiri atas beragam kelompok sosial dengan sistem nilai, norma, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Pembahasan jawaban A adalah definisi dasar dari masyarakat multikultural secara sosiologis, yakni
kumpulan manusia yang memiliki latar belakang kebudayaan, nilai, dan tradisi yang beragam namun hidup dalam satu kesatuan negara. Jawaban D. Pluralisme. Pembahasan. Pluralisme adalah paham yang mengakui, menerima, dan menghargai kemajemukan perbedaan agama, suku, ras sebagai sebuah kenyataan, objektif, dan kekayaan yang positif bagi bangsa. B. Demokratisasi. Pembahasan. Menurut Hari A.R. Tilaar, kesadaran multikulturalisme global didorong oleh 3 mesin utama: HAM, penghargaan hak individu, globalisme, keterbukaan batas negara, dan demokratisasi tuntutan akan kesetaraan dan kebebasan berekspresi bagi semua kelompok. Jawaban C. Mengakui dan menghormati perbedaan budaya sebagai kekayaan dan potensi bangsa. Pembahasan multikulturalisme menjadi lem perekat bagi bangsa Indonesia. Tanpa pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan, Indonesia yang memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa akan mudah terpecah belah. Disintegrasi keberagaman ini justru harus dimaknai sebagai modal sosial dan kekayaan nasional. Terima kasih sudah latihan soal di kelas Enjoy Bimbel Online. Jangan lupa subscribe channel ini